Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nasyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa baraka salama tasliman katsiran ba'du. Qala fi kitabil karim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yumnahadukum hatta takuna hawahu tabani majidu bihi. Wa qala idzul la yumnahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidi wa waladi wa nasi ajmain. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum Allah SWT, setiap manusia yang berakal pasti menginginkan kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tidak ada manusia menginginkan kecelakaan, kesengsaraan, kepayahan dunia dan akhirat. Tapi banyak manusia yang keliru di dalam mencari kejayaan kebahagiaan. Menyangka kejayaan kebahagiaan kalau dalam harta yang banyak, ringgit yang banyak. Apa sih yang bisa dibeli dengan harta? Harta hanya bisa membeli makanan enak, tapi enaknya makan nggak bisa dibeli. Makanan enak bisa dibeli, tapi enaknya makan nggak bisa dibeli. Ada seorang dari barat sana, kaya raya, mengadakan pesta, mengundang orang banyak. Makanannya enak-enak karena orang kaya. Tapi dia sendiri nggak boleh makan garam, nggak boleh makan gula. Maka makanannya hanya bubur bersama telur di dadar istilahnya. Hari-hari hanya bubur dengan telur saja, bosan. Maka mengatakan harta hanya bisa membeli makanan enak, tapi nggak bisa membeli enaknya makan. Harta hanya bisa membeli tempat tidur yang enak, tapi tidurnya itu sendiri nggak bisa dibeli. Tidur itu nggak bisa dibeli. Orang kalau nggak bisa tidur, repotnya nggak karu-karuan. Orang nggak bisa tidur. Belum tentu orang berada di hotel-hotel mewah tidurnya nyenyak, belum tentu. Lebih enak berada di masjid dengan orang tabligh, ini tidurnya enak sekali. Ada seorang di Swedia. Di Swedia ini karena banyaknya orang yang bunuh diri, maka diadakan satu tempat, diperbolehkan bunuh diri tempat. Ada dengan cara dipenggal, ada dengan cara di kursi kursi listrik, ada dengan cara beberapa cara. Satu saat ada karkun itu iseng masuk di dalam tempat bunuh diri. Loh, kok ada namanya Abdullah ingin bunuh diri? Abdullah kok ingin bunuh diri? Jam sekian tanggal sekian. Maka jam sekian tanggal sekian dia dicegat, bahasa Jawanya itu di situlah dia untuk menunggu. Ternyata benar ada orang wajah Arab datang. Tanya, Pak, nama siapa? Namanya Abdullah. Wah, ini yang mau bunuh diri. Targib untuk ke masjid. Gak mau targib lagi, gak mau. Akhirnya dikatakan, ini saya sudah masanya bunuh diri. Sudah begini, Pak, nanti ke masjid dulu. Nanti kalau mau bunuh diri diteruskan, saya istilahnya dibayarkan gitu loh, dibayarkan. Tapi kalau sudah kadung bunuh diri nggak bisa ke masjid, Pak. Ya sudah, mau diajak ke masjid. Di masjid pas ada taklim di situ. Taklim, maka ikut taklim langsung tidur. Tidur 2 hari 2 malam lebih tidurnya. Insyaallah. Waktu bangun dia kaget, loh, saya ini di mana? Berada di masjid. Loh, sama kok bisa di masjid ini gimana saya? Bapak mau bunuh diri. Oh iya, saya ini. Ceritanya saya ini 20 hari nggak bisa tidur. 20 hari lebih nggak bisa tidur. Orang itu kalau nggak bisa tidur rusak, jaringan-jaringannya rusak. Jadi badan itu terasa berat sekali, terasa sakit sekali.
Maka karena terlalu sakit ingin bunuh diri saja. Keluarganya mengizinkan, tapi tahu-tahu ketemu Karkun, masuk masjid, tidur. Ya bangun tidur sudah nggak ingin bunuh diri lagi, sudah tidur, sudah enak. Singkat cerita mau 3 hari, diajak 3 hari mau, Insya Allah. Setelah 3 hari ini pulang, orang rumah kaget, ini Abdullah sudah bunuh diri kok pulang lagi ini, bener Abdullah atau bukan ini? Enggak, saya ini Abdullah, saya ini enggak jadi bunuh diri, ceritanya gini. Oh, ya malah senang. Tadinya takut, akhirnya malah senang. Setelah itu cerita ini berkembang, tetangga-tetangga akhirnya didengar oleh wartawan. Maka ditulis dalam surat kabar. Setelah ditulis oleh surat kabar, terbaca oleh pemerintah. Maka pemerintah ini membikinkan bilik dalam tempat bunuh diri ini, ada bilik untuk Karkun, biar nanti kalau ada yang bunuh diri supaya dibujuk lagi. Karkun tambah kerjaan. Ini ceritanya orang bisa membeli tempat tidur tapi tidak bisa membeli tidur. Tidur nggak bisa terbeli. Subhanallah. Jadi tidur itu nikmat sekali, tidur itu. Orang punya istri cantik jelita baru lagi, tapi ngantuk, kira-kira gimana? Ya enak tidurnya, Masya Allah. Enak tidur. Ingin dari Amerika sampai Malaysia ingin melihat-lihat, tahu-tahu ngantuk, tetap ingin tidur saja. Lapar, anak kecil nangis karena kelaparan, lapar sekali, tapi ngantuk, sudah diberi makanan tidur saja. Jadi tidur ini Masya Allah. Sebetulnya enaknya tidur itu di mana Pak? Enaknya tidur itu waktu tidur nggak terasa. Belum tidur. Setelah tidur sudah selesai. Kok terasa nikmat itu di mana? Waktu tidur nggak terasa. Enaknya tidur itu sebetulnya karena ngantuk ini penyakit ditidurkan. Jadi enak. Masya Allah. Ngantuk ini penyakit, ditidurkan jadi enak. Coba sekarang disuruh tidur 2 hari 2 malam, apalagi 10 hari 10 malam, repot maka Allah SWT. Jadi nikmat dunia itu hanya kayak gitu saja. Karena ngantuk ditidurkan jadi enak. Orang ingin ke WC, sangat ingin sekali. 1 jam 2 jam, setelah 3 jam melihat WC langsung duduk keluar. Nikmat sekali. Karena ingin 2. Jadi keluarnya itu nikmat sekali. Coba sekarang 2 terus-terusan, wah ya repot maka Allah SWT. Jadi nikmat itu karena hilangnya penyakit. Lapar ini penyakit, maka makan jadi nikmat. Coba sekarang sudah kekenyangan suruh makan terus, jadi repot. Dunia itu kayak gitu. Pertama adalah hilangnya penyakit, kedua nikmat semu. Nikmat semu itu apa? Seperti nikmat orang juara tinju, tahu ya? Jotosan. Wah, menang. Kalau sudah menang terus nikmat itu, dia akan menang seterusnya. Tidak. Jotosan itu yang menang saja bonyok, apalagi yang kalah. Bonyok itu apa? Rusak. Iya, yang menang saja rusak, apalagi yang kalah. Dan kalau sudah menang selamanya? Tidak. Yang ingin jotos itu, yang ingin ngantemi itu antri. Penantang sampai 10, 20, 50 nantangi terus. Juaranya nggak boleh gonta-ganti, penantangnya gonta-ganti. Ya akhirnya jatuh lagi juaranya ini, ganti lagi kayak. Itu dapu sih kok mau-maunya gitu loh, Masya Allah. Enaknya tidur itu di mana? Tidur ini sebetulnya akhul maut, saudaranya mati. Orang itu kalau mau mati, di mana saja mati. Orang di mana saja kalau mati. Malaikat mati nggak melihat ini baru senang-senang, jangan dibunuh dulu. Enggak. Pokoknya masanya mati. Maka di surga tidak ada mati lagi. Tidak ada tempat tidur di surga lebih enak daripada dunia seisinya, nggak ada itu. Padahal di dunia nampaknya enak, tapi sebetulnya itu bukan nikmat, itu saudaranya mati itu. Harta hanya bisa membeli rumah mewah, tapi ketenangan di dalam rumah nggak bisa dibeli.
ketenangan dalam rumah, ketenangan, ketentraman dengan istri. Ini nggak bisa dibeli. Banyak orang istrinya cantik malah susah. Bukan kalau punya istri cantik juga senang, belum tentu. Istrinya cantik malah susah. Karena istrinya minta anu, nggak mau diginikan, mau dicerai cantik, nggak dicerai ngerepotin, ini kan ngerepoti semua ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta hanya bisa membeli obat-obatan, tapi tidak bisa membeli kesehatan. Harta hanya bisa membeli obat-obatan, obat-obatan bisa dibeli, tapi kesehatan nggak bisa dibeli. Subhanallah. Nikmatnya sehat ini yang tahu orang sakit. Nikmatnya sehat. Saya punya kawan ini harus diamputasi, dipotong kakinya. Kakinya dipotong di rumah sakit. Saya tanyai, sakit nggak dipotong? Ya sakit. Dipotong nggak sakit? Sakit. Dia sudah kakinya hilang, rasa sakit masih bayar itu. Dan jadi jalannya ya nggak enak. Masya Allah, itu kakinya hilang kaki kan repot. Sakit dipotong, bayar mahal lagi itu. Kita ini nggak sakit, nggak hilang, nggak bayar, kok nggak mau syukur itu loh. Masya Allah. Insya Allah semua mau syukur, ya Allah. Mau syukur. Jalan kaki 4 bulan, Masya Allah. Ini baru syukur ini kalau jalan kaki 4 bulan itu. Sudah berapa bulan kita ini untuk bermaksiat, dan berapa bulan kita untuk jalan kaki taat pada Allah Ta'ala? Belum pernah. Masya Allah. Maka niat semua jalan kaki ya, untuk mensyukuri kaki. Yang tahu nikmatnya sehat ini orang sakit. Ini baru tahu nikmatnya sehat. Masya Allah. Inilah doa Allah SWT. Orang dituduh sok duri, matanya sedikit saja, ditusuk duri, sudah sakitnya. Kalau dokter tidak bisa nambani, maka dunia seisinya nggak punya arti. Kalau dokter nggak bisa nambani dengan sakit yang mata itu, sakit, ini dunia seisinya nggak punya arti. Orang punya Malaysia seisinya, dunia seisinya, sakit nggak bisa kentut. Kira-kira gimana? Ini Malaysia mau dikorbankan untuk kentut. Masya Allah. Ini. Tapi waktu kayak gini nggak tahu harganya sehat. Orang di rumah sakit berapa saja dikorbankan untuk. Iya. Masya Allah. Inilah doa Allah SWT. Ada 5 perkara yang tahu hanya orang 5. Pertama, orang sakit yang tahu harganya orang sehat. Orang sehat tahu harganya orang sakit. Kedua, orang senggang yang tahu harganya orang sibuk. Orang mau sibuk, senggang ini nikmat. Sibuk. Terus yang tahu harganya orang muda ini setelah tua. Setelah tua ini tahu harganya orang muda. Masya Allah. Waktu muda ini seakan-akan, wah saya tak kerja habis-habisan untuk umur tua, untuk masa depan. Iya. Banyak sekarang anak-anak muda kerja habis-habisan untuk masa depan. Masa depan itu apa? Kalau masa depan itu tua, belum tentu. Pertama, belum tentu tua. Kedua, setelah tua pun untuk apa? Saya ini sudah berada di masa depan, wahai anak muda. Tidak ada apa-apanya masa depan itu. Saya ini sudah di masa depan, ya. Kalau dikatakan tua, saya ini sudah tua, tidak ada apa-apanya tua itu. Kenapa harus dipersiapkan dengan begini-begitu? Masa depan yang pasti itu kuburan, itu mas sudah benar. Kuburan ini masa depan yang pasti. Ini, kalau tua belum tentu. Banyak anak muda mati. Adik saya sudah meninggal dunia semua, saya malah belum. Masya Allah itu. Jadi masa depan yang pasti itu kuburan, mahsyar, sirat. Nanti yang tahu nikmatnya hidup itu orang mati. Setelah mati baru tahu nikmatnya hidup. Insya Allah. Ini ada Allah SWT. Sekarang di mana letak kejayaan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat? Allah Maha Kuasa. Bukan di dalam kekayaan. Kalau dalam kekayaan di mana-mana orang kaya lebih sedikit daripada orang fakir.
Bukan dalam pangkat. Oh, pangkat itu malah yang jadi presiden Malaysia hanya satu saja. Iya, Perdana Menterinya satu saja. Nanti kepala negeri hanya 9 saja. Berapa di sini? 13 entah berapa. Nanti jadi bukan dalam pangkat, bukan di dalam harta. Terus di mana? Fitrah. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi lati fataran nasa 'alaiha. Maka hadapkanlah wajahmu dalam fitrah hanifa, lid-dini agama hanifa yang lurus, yang bersih, yang suci. Fitratullah ini merupakan fitrah dari Allah Ta'ala. Kejayaan, kebahagiaan apabila sesuai dengan fitrah. Fitrahnya burung terbang, burung dalam sangkar, maka dia ingin terbang terus. Kalau burung dalam sangkar ini, karena fitrahnya terbang. Walaupun kalau terbang kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. Di sangkar diberi makan terus, tapi tetap nggak senang. Fitrahnya harimau di hutan, harimau masuk kota, wah bingung, karena tidak sesuai dengan fitrah, bingung. Nah, apalagi dalam kerangkeng, dalam sangkar, harimau dalam sangkar, dalam apa itu, kebun binatang, yo tambah nggak sesuai dengan fitrah. Fitrahnya ikan dalam air, ikan keluar dari air menggelepar karena tidak sesuai dengan fitrah. Fitrahnya manusia dalam agama, manusia tidak dalam agama menggelepar. Manusia tidak dalam agama menggelepar, menyangka kalau di pantai-pantai ada kebahagiaan, kejayaan. Dari Eropa pergi ke pantai Malaka untuk melihat apa itu, ombak di sana. Kayak gitu 1 jam 2 jam senang, 1 hari 2 hari bosan. Ganti pantai Pasir Gudang ke sana, 1 jam 2 jam senang, 1 hari 2 hari bosan. Pantai Terengganu, pantai-pantai di dunia sama saja, ombaknya kayak gitu-gitu aja. Iya, pantai-pantai di dunia ombaknya, di Indonesia, di Amerika itu ombaknya juga kayak gitu. Nggak ada ombak yang, kalau ombak tsunami itu baru berbeda itu. Tapi malah mematikan Allah SWT. Ini kalau ombak biasa itu lihat gunung-gunung, gunung-gunung di mana-mana kayak gitu-gitu aja. 1 jam 2 jam senang, 1 hari 2 hari bosan. Lihat sawah-sawah, pemandangan-pemandangan indah itu sebenarnya ngapusi semua itu, bohongan semua itu. Bukan di situ letak kejayaan kebahagiaan, tapi namanya menggelepar. Wah sudah pokoknya ubah itu. Allah, sebetulnya di mana letak kejayaan kebahagiaan? Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza. Faza ini dalam bahasa Arab fi'il madhi menunjukkan tahaqququl wuqu', pasti terjadi. Diberi kot lagi, pasti dan pasti lagi. Fauzan, pasti lagi. Azima, besar lagi. Besar. Kalau yang mengatakan besar anak kecil, mungkin 100 ringgit sudah besar anak kecil. Kalau yang mengatakan itu kepala desa, kepala kampung, maka 100.000 ringgit atau 100 juta ringgit sudah besar. Kalau Perdana Menteri mungkin 100 miliar baru besar, 100 triliun baru besar. Sekarang kalau yang mengatakan besar ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira berapa? Dunia seisinya bagi Allah tidak seberat sayap nyamuk. Dunia seisinya. Bisa, siapa bisa menimbang sayap nyamuk? Seberat-berat sayap nyamuk itu tidak bisa ditimbang. 1000 sayap nyamuk tidak akan, apa itu, timbangan itu sampai ubah itu tidak. Saking ringannya, ditiup satu tiupan itu sudah mabur semua itu sayap nyamuk karena ringannya. Ini dunia seisinya bagi Allah hanya sebesar nyamuk. Rebutan sebesar sayap nyamuk. Masya Allah, rebutan sayap nyamuk. Nikmat Allah Ta'ala ini bertingkat-tingkat. Nikmat Allah Ta'ala tingkat paling rendah itu nikmat keduniaan. Tingkat paling rendah. Saking rendahnya nikmat keduniaan sehingga orang-orang kafir pun diberi, musuh-musuh Allah Ta'ala diberi, karena rendah.
Kita punya tetangga yang sering menggunjing kita, memfitnah kita. Tetangga minta sampah. Pak minta sampah ya. Oh silakan. Semua Pak, oh ya silakan. Tetangga minta sampah yang sering menggunjing kita, kita beri. Karena sampah kita nggak senang pada sampah. Coba Pak minta uang 100 ringgit saja. Apa? Hari-hari gunjing 100 ringgit. Kalau sampah kita beri. Allah dunia di sisi Allah nggak berharga seperti sampah di sisi kita. Maka orang-orang kafir, musuh-musuh Allah, diberi saja. Tapi kita malah berebut. Masya Allah. Anak kecil nggak akan berebut jadi presiden. Anak kecil rebutan permen. Iya. Wah, kalau kita ini rebutan dunia ya seperti anak kecil rebutan permen itu, maka Allah SWT rebutan gula-gula. Nikmat paling rendah sehingga orang kafir, fasik, munafik semua diberi. Semua manusia di dunia diberi. Nanti lebih tinggi daripada nikmat keduniaan adalah nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan lebih tinggi daripada nikmat keduniaan. Ini kebanyakan orang diberi, yang sakit sedikit, yang di rumah sakit itu sedikit. Ini orang sehat. Nah, orang punya dunia seisinya, Malaysia seisinya, tidak bisa kentut, tadi sudah saya terangkan. Hilang itu kenikmatan keduniaan, ganti nikmat kesehatan. Allah. Jadi sehat-sehat, tapi yang tahu nikmatnya sehat orang sakit tadi. Kalau saya pernah punya kenalan itu selalu mengeluh, dosa saya ini apa? Saya katakan ya banyak Pak. Ya apa? Marah, saya takut itu nggak jadi, sudahlah. Nggak terasa punya dosa. Kita itu banyak dosa. Oh banyak toh Pak Kiai? Oh nggak tahu toh. Masya Allah. Nanti saya terangkan. Nikmat yang ketiga yang lebih besar daripada yang kesehatan, nikmat agama. Nikmat agama lebih tinggi daripada nikmat kesehatan. Orang sakit paru-paru paling-paling mati. Orang sakit jantung paling-paling mati. Sakit perut paling-paling mati. Kalau sakit agamanya paling-paling masuk neraka. Oh jangan paling-paling, berat beneran kok paling-paling itu. Selamanya lagi. Selamanya itu berapa tahun? Selamanya itu berapa tahun? Siapa yang bisa jawab? Itu pertanyaan keliru, Yai. Selamanya kok berapa tahun? Kali masih berapa tahun belum selamanya. Satu pertanyaan ini matematika. Masya Allah. 3 hari banding 70 tahun dengan 70 tahun banding selama-lamanya. Lebih lama mana? Lebih lama selama-lamanya. Nggak paham dengan pertanyaan. 3 hari banding 70 tahun satu paket, dengan 70 tahun banding selama-lamanya satu paket. Lebih lama 3 hari banding 70 tahun. Karena 3 hari banding 70 tahun /10.000. Kalau 70 tahun banding selama-lamanya berapa? Wah, satu tetes banding lautan. Jadi 3 hari banding 70 tahun lebih lama daripada 70 tahun banding selama-lamanya. Ini matematika. Paham? Paham nggak ini? Nggak paham? Masya Allah. Jadi 3 hari banding 70 tahun hanya 10.000 Pak. Kalau 70 tahun banding selama-lamanya berapa? Wah, ini berarti lebih baik 1/10 dengan 1/1000 lebih besar mana? 1/10. Sekarang pertanyaan kedua. Maukah senang-senang 3 hari untuk susah 70 tahun? Atau susah 3 hari senang 70 tahun? Kira-kira pilih mana? Hah? Susah 3 hari. Nggak ada yang mau senang 3 hari susah 70 tahun, nggak ada. Mesti ingin susah saja 3 hari tapi senang 70. Apalagi hanya susah 70 tahun senang selama-lamanya. Atau ingin senang 70 tahun susah selama-lamanya. Waliyadzubillah. Susah 70 tahun senang selama-lamanya. Itu 70 tahun nggak susah terus. Kita umur sudah 50 tahun, 60 tahun, tinggal 20 tahun, 10 tahun. Itu pun bukan 10 tahun susah terus. 1 tahun hanya 4 bulan saja. 1 tahun hanya 4 bulan saja. Itu pun 4 bulan nggak susah terus. 4 bulan ini masih makan, masih tidur, masih minum, masih ini, masih. Bahkan kalau ditanyakan huruf fisabilillah itu susahnya di mana toh? Nah, tentangkan coba. Apakah jolah itu susah? Jolah susah.
Apakah taklim itu susah? Kira-kira taklim dengan mencangkul itu berat mana? Masya Allah, nggak ada orang taklim keringatan, peras keringat, banting tulang. Mencangkul, banting tulang, peras keringat mau. Bahkan taklim ini sudah ada apa itu? Nggak ada kena sinar matahari, ada AC-nya, airconnya, Masya Allah. Kok nggak mau, itu kenapa ini? Masya Allah. Padahal ini nikmat lebih besar daripada nikmat agama. Nikmatnya dakwah ini lebih besar daripada nikmatnya agama, lebih besar. Maka pahalanya paling tinggi. Sepagi sepetang di jalan Allah lebih baik dari dunia seisinya. Kira-kira harga dunia seisinya berapa kira-kira? Bisa nggak ngira-ngira harga dunia seisinya? Saya tanya mulai dulu sama sekarang nggak ada yang berani menjawab. Insya Allah. Keliru pun nggak apa-apa, tapi nggak ada yang bisa. Antum kerja 100 tahun untuk membeli Kuala Lumpur tidak terbeli. Bahkan untuk membeli apa itu seluruh kampung Serpitaling nggak terbeli mungkin 100 tahun. Tapi kerja dengan Allah sepagi sepetang lebih baik dari dunia seisinya. Kok bisa ya? Lu kok nggak bisa? Allah kok nggak bisa? Di Jawa itu ada namanya PLTA, penggerak listrik tenaga air. Itu ada turbin, glek turbin, tahu ya turbin ya? Roda besar, bahasa Jawanya roda gendeng. Masya Allah. Ada seorang anak kecil dibawa oleh ayahnya. Nak, turbin ini sehari dapat miliaran rupiah. Satu hari, jutaan ringgit. Anak kecil hanya klik itu kok jutaan ringgit. Padahal orang mencangkul satu hari suntuk paling-paling dapat 10 ringgit, 100 ringgit ya. Ini hanya klik kok jutaan ringgit. Nggak paham anak kecil ini. Maka oleh ayahnya dibawa ke kota-kota. Kalau di sini dibawa ke Seremban, dibawa ke Kuala Lumpur, dibawa. Ini semuanya listrik bayar ke turbin itu nak. Dibawa ke Melaka, dibawa ke ini semuanya bayar. Wah, kalau kayak gitu ya jutaan ringgit dong, semuanya bayar listrik ke sana semua. Berkat otak insinyur yang sulit jadi mudah dan jadi jutaan ringgit, berkat otak insinyur. Bagaimana kalau kerja dengan zat yang menciptakan otak insinyur? Masya Allah. Maka eglek sepagi sepetang lebih baik dari dunia seisinya. Karena jangan dikerja dengan zat yang menciptakan otak insinyur. Masya Allah. Tapi kok nggak mau? Kenapa kok nggak mau? Ya kenapa kok nggak mau, tanya saya. Tanya pada pribadi masing-masing, kenapa saya kok nggak mau? Nah, percaya nggak dengan hadis Rasulullah ini? Percaya nggak? Percaya nggak? Percaya. Tapi kok nggak mau? Masalahnya yai nggak nampak di mata, masalahnya itu nggak nampak. Nggak usah satu apa itu dunia seisinya, 1 juta ringgit saja tapi yang nampak di mata. Nah ya, barang siapa ikut saya 1 juta ringgit, kira-kira berangkat semua nggak? Masya Allah. Kalau nampak di mata, jangankan manusia, ayam pun percaya. Ayam sini ayam, saya beri gabah, tenang saja sini, tenang saja, goblok, nggak usah goblok-goblokan ayam, tebarkan saja gabah. Begitu gabah nampak, ayam berebut, sampai ayam tetangga ikut berebut, pukul lari berebut lagi, pukul lari berebut lagi, karena nampak di mata. Masya Allah, pekerja Indonesia di Malaysia pulangkan datang lagi, nampak di mata. Kalau nampak di mata itu kayak gitu. Orang kafir sekarang nampak, 10 tahun lagi nampak, mau orang kafir. Sekarang nggak nampak. Tanam apa itu? Tanam karet, tanam sawit, bukan sekarang tanam, sekarang panen. 10 tahun lagi nampak. Orang Islam seharusnya tanam sekarang, panennya di surga, mau seharusnya. Kenapa masih seharusnya? Nah, nyatanya belum ada yang mau kayak gini kok. Masya Allah, ini kalau sudah mau, sudah berangkat. Ini karena belum berangkat, karena belum mau ini. Kan kemarin sudah ditarik semua ya.
setiap apa itu maghrib targhib lagi, pagi targhib lagi, nggak berangkat targhib lagi, nggak berangkat targhib lagi sampai berangkat. Nah, jadi yang targhib nggak bosan-bosan, masa yang ditarghib bosan? Masya Allah. Jadi kita itu masya Allah nggak berangkat karena nggak nampak di mata. Jadi sekarang bagaimana bisa? Maka pertama dan utama di dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaibi, mereka yang iman dengan yang nggak nampak. Yang nggak nampak, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Allah nggak nampak, malaikat nggak nampak, ini nggak nampak, surga nggak nampak, janji Allah nggak pernah menjanjikan yang nampak, Rasulullah nggak pernah menjanjikan yang nampak. Barang siapa ikut saya beri uang 10 dinar. Pernah Rasulullah? Barang ikut saya di surga bersama saya. Barang ini di surga. Janjinya selalu masalah surga yang nggak nampak. Rasul nggak pernah menjanjikan yang nampak. Kata-kata Rasul ada kata yang nggak nampak. Bagaimana kita bisa yakin terhadap yang tidak nampak? Yakin dengan iman ini ada perbedaan sedikit. Iman kita sudah iman, alhamdulillah, tapi belum yakin. Orang nembak kena sekali 10 kali tembak kena semua, 50 kali tembakan kena semua. Percaya nggak kalau dia itu pandai nembak? Percaya nggak? Percaya. 50 kali tembakan. Sekarang penembak jitu tadi punya apel. Siapa berani meletakkan apel di kepalanya? Nanti saya tembak apelnya, bukan kepalanya. Kira-kira berani nggak? Masya Allah, meleset sedikit mati beneran. Masya Allah. Banyak orang nggak berani. Itu namanya sudah iman tapi belum yakin. Iman, percaya, tembak kena, tapi waktu mau praktek beneran di kepala nggak berani. Namanya sudah iman tapi belum yakin. Lah kita sudah iman tapi belum yakin. Masya Allah. Kalau yakin berangkat semua ini. Masya Allah. Memang tidak semudah membalik tangan, tapi tidak sesulit membalik gunung. Untuk masalah ini orang mau 1000 jalan, orang nggak mau 1000 alasan. Orang kalau mau jalannya 1000, kalau nggak mau, saya sebetulnya mau yai tapinya dihilangkan udah. Terus tapi lagi yai, wah udah dihilangkan lagi, tapi lagi. Orang nggak mau 1000 tapi. Kata pepatah Melayu, orang hendak 1000 daya, orang tak hendak 1000 dalih. Nah, ini orang Malaysia ini. Jadi kalau tidak punya hasrat ini, dalihnya ada saja, tapinya itu ada saja. Hah? Ada tapinya. Sebetulnya kan semuanya ingin berangkat ya, tapi masih ada tapi, ya enggak? Jujur saja. Insya Allah berangkat tapi. Sekarang saya beritahu cara menghilangkan tapi. Mau nggak? Kalau sudah tahu terus diamal atau hanya ditahu dong? Oleh dokter disuruh ini ya Pak, yang merah ini 1 kali sehari, yang kuning 2 kali, yang hijau 1 kali, yang hijau 3 kali. Paham Pak? Paham. Ini saya tahu ini yang merah 1 kali, kuning 2 kali, hijau 3 kali. Besok ini yang merah 1 kali, kuning 2 kali, tapi nggak diminum. Bisa sembuh nggak? Hanya tahu tok tapi nggak bisa diminum. Ini sama saja. Diberitahu tentang bagaimana menghilangkan tapi nggak mau minum. Masya Allah, hanya tahu saja. Saya tahu cara menghilangkan tapi. Cara menghilangkan tapi dengan musyawarah. Musyawarah pada markas. Dengan musyawarah pada, Pak ini saya ingin keluar 40 hari tapi saya ini bagaimana, terserah, musyawarah. Nah, insya Allah jangan putuskan sendiri, ini saya ingin berangkat 40 hari sudah nisabnya tapi ini maka tidak jadi. Ini namanya bukan musyawarah, ini ikut nafsu namanya itu. Masya Allah. Saya sudah musyawarah ya dengan siapa? Dengan diri sendiri, ikut nafsu itu. Kalau ikut nafsu nggak berangkat. Dunia, surganya 2 langkah saja. 2 langkah saja. Langkah pertama injak nafsu, langkah kedua sudah masuk surga. Wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Masya Allah.
Tapi nafsu ini nggak mau diinjak, geronjal terus. Sekarang bagaimana cara mengalahkan hawa nafsu ini? Musyawarah itu. Maka perlu kita musyawarah. Nanti musyawarah menetapkan kita berangkat, musyawarah menetapkan kita nggak berangkat, nggak usah berangkat dapat pahala. Paham? Kalau paham berangkat, daftarkan itu loh. Kalau nggak daftarkan nggak paham. Dulu pernah zaman Maulana Ilyas ini, Maulana bayan, tong. Ada ulama mengatakan bayan Maulana itu bagus sekali. Tapi apakah orang-orang Mewat itu paham? Kata Maulana, bagaimana kau memahami bayan saya? Oh, Maulana bayannya begini. Meringkas bayannya Maulana. Terus orang Mewat, bagaimana kau memahami bayan? Saya pahamnya hanya 4 bulan Maulana. Nah, ini kau yang 4 bulan, yang ini yang paham, kau yang nggak paham. Nah, ini paham nggak? Nggak berani jawab, Masya Allah. Kalau paham 4 bulan, kalau nggak 4 bulan nggak paham. Maka siapa yang memang paham? Monggo, Masya Allah, monggo. Sudah hampir isya ini. Berdiri Pak. Nggak ada. Katanya kalau hanya dengan tangan ini ahli politik. Berdiri Pak. Berdiri, monggo. Yang 4 bulan. Sepatnya Pak, monggo Pak. Insya Allah. Kes 4 bulan kes, monggo Pak. Daftar. Siapa? Ada daftar nggak? Main sana Pak. Monggo Pak. Sudah, yang sudah berdiri nggak boleh duduk lagi Pak. Yang sudah berdiri duduk, maka sana. Didaftar di sini, nggak di situ saja. Sini Pak. Ayo monggo Pak. Terus jalan saja, dekat saja Pak. Waktunya sudah hampir habis ini Pak, Masya Allah. Waktunya terbatas. 40 hari Pak, monggo Pak. 40 hari Pak, Masya Allah. 40 hari Pak. Allah, ini sekarang yang belum berangkat, nanti malam masih bisa berpikir Pak. Besok ada taskilan lagi, paham? Ya? Jadi jangan pokoknya saya tidak. Tidak dibuat pokok ini gimana? Pokoknya tidak loh. Jangan pokoknya tidak. Didengarkan baik-baik kalau ada apa itu? Bayan itu dengarkan baik-baik. Nanti kalau baik ikut. Kalau nggak baik, di mana nggak baiknya? Boleh tanya pada saya. Bayan Pak itu baik sekali, Masya Allah baik. Tapi masih ada tapi lagi. Ada kurang sedikit yang nggak baik apa? Taskilannya itu ya. Ini malah paling penting ini, Masya Allah, malah dianggap tidak baik. Mana itu? Jadi kita itu setiap hari ditaskil. Naskil paling mudah itu naskil dirinya sendiri. Naskil orang lain kok sulit, taskil dirinya sendiri. Kalau naskil sendiri itu boleh memaksa Pak. Pokoknya sekarang atau berangkat sudah. Saat ini hartanya sepunyanya, waktunya, meluangkan waktu. Bukan mencari waktu luang. Kalau waktu luang nggak luang-luang. Manusia di dunia ini sibuk. Pedagang sibuk dengan perdagangannya, petani sibuk dengan pertaniannya, penganggur sibuk dengan penganggurannya. Masya Allah, di Indonesia banyak yang kayak gini tuh. Ini penganggur semua ini ya, Masya Allah. Sibukkan dirimu dalam agama. Kalau enggak, kapan-kapan sibuk tapi bukan dalam agama. Sibukkan dirimu dalam agama. Kalau enggak, kapan-kapan sibuk tuh. Kata ulama hanya 4 yang tidak sibuk. Pertama, orang sudah meninggal dunia ini nggak sibuk lagi di kuburan. Tapi mungkin disibukkan oleh malaikat, gebuk itu terus waliyadzubillah. Kedua, orang di rumah sakit. Ini sudah nganggur, tapi disibukkan oleh penyakitnya. Ketiga, nganggur beneran, orang yang di penjara, nganggur beneran. Keempat, orang gila, ini memang nganggur dia itu. Lainnya itu sibuk semua. Kira-kira enak sibuk atau yang nganggur Pak? Milih 4 ini. Sibukkan dirimu dalam agama. Kalau enggak, kapan sibuk tapi bukan dalam agama. Gunakan hartamu untuk agama. Kalau enggak, hartamu akan habis tapi bukan untuk agama. Gunakan waktu untuk agama. Kalau enggak, waktu akan habis tapi bukan untuk agama. Matilah dalam agama. Kalau enggak, kau akan mati tapi bukan dalam agama. Ini pesan Hadrat Maulana Enam Hasan. Insya Allah semua niat benar, insya Allah ya. Niat. Ingat-ingat, orang hendak 1000 daya, orang tak hendak 1000 dalih. Orang mau 1000 jalan, orang tak mau 1000 alasan. Ada alasan saja. Setan semua itu alasan-alasan itu Pak. Masya Allah. Maaf Pak kalau ada salahnya ya. Ini agak keras sedikit. Dikerasi saya nggak berangkat apalagi dahulu sini. Kita tutup bakal hormat subhanallah.